Menemukan jalan keselamatan.
Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku,
dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu Bundaku. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu.
Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu ya Ratu dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Para saudara dan saudari legioner, setelah kita masing-masing menyatakan diri kepada Bunda Maria sebagai miliknya, maka kini marilah kita bersama-sama berdoa menyerahkan diri kita kepada Bunda Maria. Ratu dan Bunda kami, dengan berdiri sejenak di depan panji-Mu, kami mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pernyataan kasih kami secara singkat. Dengan demikian, kami menjadi lebih bebas untuk membuka hati kami dan meningkatkan penyerahan singkat tadi menjadi pengakuan iman yang lebih mendalam terhadap diri-Mu. Kami menyadari betapa besar kewajiban kami terhadap-Mu. Engkau memberikan Yesus kepada kami, Yesus yang merupakan sumber segala kebaikan. Tanpa Engkau ya Bunda, kami masih berada dalam kegelapan dunia yang sesat, masih dibayangi kematian dari hukum lama. Penyelenggaraan ilahi ingin membebaskan kami dari kenistaan itu, dan berkenan menggunakan Dikau dalam rencana penyelamatan. Ternyata Engkaulah pemegang peran yang paling mulia. Meskipun segala sesuatu tergantung dari penebusan, Engkau dipilih sebagai pembantu utama, dipersatukan begitu erat tanpa dapat disamai orang lain dan tidak terpisahkan daripadanya. Engkau sejak semula dan kekal adalah bagian dalam rencana Tritunggal Maha Kudus. Engkau ikut serta dalam rencananya. Dalam nubuat Engkau diserukan sebagai wanita yang melahirkan Dia. Bersatu dengan Dia dalam doa-doa yang dipanjatkan mereka yang menantikan kedatangannya. Dipersatukan dengan Dia dalam rahmat karena mengandung tanpa noda dosa yang membebaskan Engkau secara ajaib. Dipersatukan dengan Dia dalam seluruh peristiwa-peristiwa selama Dia di dunia, sejak kabar gembira sampai kepada salib. Bersama dengan Dia diteguhkan dalam kemuliaan, karena Engkau diangkat ke surga, duduk di sebelahnya, di tahtanya, dan mengurus bersama Dia kerajaannya. Di antara segenap umat manusia, hanya Engkau yang masih murni dan kuat dalam iman maupun semangat untuk dijadikan Hawa baru, yang bersama dengan Adam baru mampu menolak terulangnya dosa. Doa-doa-Mu yang dipenuhi Roh Kudus membawa Yesus ke dunia. Keteguhan hati dan daging-Mu melahirkan Yesus.
Air susumu membesarkan dia, cinta kasihmu yang tak terbatas selalu menaungi dia dan membuat dia bertambah besar, kuat dan bijaksana. Dalam kenyataan, Engkau membina dia yang menciptakan engkau. Ketika saat untuk berkorban tiba, dengan rela anak domba Allah Kau serahkan bagi pertusannya dan bagi penyerahan nyawanya di Gunung Kalvari. Bersama dengan dia menderita sengsara yang begitu besar, sedemikian besar sehingga Engkau bersedia mati bersama-sama dia. Seandainya Engkau tidak diperlukan untuk membina gereja muda. Dalam pelaksanaan karya penebusan, Engkau adalah pembantunya yang tidak terpisahkan. Engkau selalu bersamanya dan selalu penting baginya dalam pelayanan Kristiani. Keibuanmu meluas menerima semua orang yang ditebus dengan kematiannya. Engkau mengasuh umat manusia seperti Engkau mengasuh dia, karena kita berada dalam dia. Setiap jiwa dipercayakan ke dalam asuhanmu yang sabar, sampai akhirnya Engkau melahirkannya kembali ke dalam kehidupan kekal. Demi kepenuhan rencana penebusan telah ditetapkan bahwa Engkau menjadi alat dalam setiap bagian dari rencana penebusan. Dan oleh karena itu, Engkau harus diikut sertakan dalam doa-doa kami. Kami harus bersyukur Engkau lakukan dengan iman, kasih, pelayanan. Kita harus berjuang untuk memperoleh pengakuan yang sepantasnya. Dengan mengakui betapa besar hutang kami, apalagi yang harus kita katakan selain mengulang dengan sepenuh hati, kami adalah milik-Mu sepenuhnya, ya Ratu dan Ibu, dan seluruh milik kami adalah milik-Mu juga. Amin. Marilah sekarang kita doakan doa Catena Legionis. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerap laksana surya, dasar bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing, indah penaka bulan, penuh laksana surya, dasar bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, pengantara kami pada Allah Bapa, Engkau telah berkenan memilih bundamu perawan yang terpuji menjadi bunda kami dan pengantara kami padamu. Semoga semua yang memohon kemurahan-Mu dapat bergembira karena dikabulkan permohonannya, berkat perantaraan Sang Putri. Amin. Kita doakan doa penutup.
Bunda Tuhan yang suci, di bawah perlindungan-Mu kami bernaung, perawan yang mulia dan terpuji. Janganlah mengabaikan doa-doa kami dalam kesukaran, tetapi selalu bebaskanlah kami dari segala bahaya. Santa Maria yang tak bernoda dosa, Ratu pencinta damai, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, seluruh bala tentara surgawi, legio malaikat Bunda Maria, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami yang mengabdi di bawah panji Santa Maria iman sepenuhnya terhadap-Mu dan kepercayaan kepada Sang Putri, hingga kami dapat mengalahkan dunia. Berilah kami kepercayaan teguh, terdorong karena kecintaan, sehingga kami dapat melaksanakan semua pekerjaan karena cinta sejati kepadamu, dan di dalam sesama kami selalu melihat Tuhan dan mengabdi Tuhan. Berilah kami kepercayaan yang kokoh bagaikan batu karang, tempat kami berdiri dengan tenang dan hati teguh menghadapi kesusahan, kesukaran, dan kekecewaan hidup. Kepercayaan yang berani dan mengilhami kami hingga kami tidak ragu-ragu, sanggup melaksanakan pekerjaan luhur bagi Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kepercayaan yang menjadi tugu api bagi legio kami, yang bersatu untuk menyalakan api cinta kasih Tuhan di mana-mana, untuk menyinari mereka yang ada dalam kegelapan dan bayangan maut, untuk mengobarkan mereka yang telah padam semangatnya, untuk membawa kembali hidup kepada mereka yang telah mati karena dosa. Kepercayaan yang menuntun langkah kami melalui jalan damai, hingga legio kami setelah perjuangan hidup ini tanpa kehilangan seorang pun berkumpul kembali dalam kerajaan dan keluhuran-Mu. Amin. Semoga jiwa-jiwa para anggota legio kami dan jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahman Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, sekarang kita akan persiapan untuk perayaan Ekaristi. Kalau yang mau ke WC silakan dipersilakan, mungkin ada sekitar 10 menit ya. Kita beri kesempatan 10 menit atau 15 menit. Nanti segera kita masuk, lalu kita perayaan Ekaristi sambil kita mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Para petugas dipersiapkan di belakang ya.
para petugas vandel dimohon ambil vandelnya di depan masing-masing. Petugas pembawa vandel dimohon mengambil vandelnya masing-masing.
Hidup lambang
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para legioner terkasih, Ave Maria. Ave Maria. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Para legioner dalam Asias ini ibarat pasukan yang berjajar dan siap bertempur. Kita hendak membaharui kesetiaan kita kepada Bunda Maria, Ratu Legio Maria, serta memohon doa dan penyertaannya. Gereja pada tahun ini menetapkan sebagai tahun jubilium. Mendiang Paus Fransiskus secara khusus mengundang kita dalam pesiaran hidup untuk selalu berpegang pada pengharapan, karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Beliau juga menegaskan bahwa Bunda Maria adalah Bunda pengharapan. Oleh karena itu, kita yakin bahwa dalam seluruh perjalanan kita sebagai legioner pasukan Maria, Bunda kita ini akan berjalan bersama kita. Karena itu tema yang kita renungkan dalam Asias ini adalah berjalan bersama dalam pengharapan. Para saudara dan saudari yang terkasih, pada perayaan Ekaristi ini kita mohon agar hidup Bunda Maria menjiwai para legioner, yakni kerendahan hatinya yang luar biasa, ketaatannya yang sempurna, kemurniannya yang tak bercela, kebijaksanaan dan cinta kasihnya kepada Allah yang penuh pengorbanan diri. Semoga dengan dijiwai keutamaan-keutamaan Bunda Maria tersebut dan berkat doa dari Santo Filipus dan Yakobus Rasul, setiap legioner mampu bangkit menjadi pewarta harapan bagi banyak orang. Marilah sekarang kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perayaan misteri iman ini dengan memeriksa hati dan budi kita serta mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu, Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami para legioner dapat menjadi saksi kasih-Mu dan pengharapan kepada semua orang melalui doa dan kerasulan Legio Maria. Dampingilah para legioner Laskar Maria ini dengan Roh Kudus-Mu. Semoga para legioner semakin menghayati dan menghidupi keutamaan Santa Perawan Maria demi kemuliaan nama-Mu dan kerasulan gereja. Dan semoga korban Kristus semakin meneguhkan kami semua dalam doa dan pelayanan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Sebagaimana kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain.
dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka, meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Filipus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tunjukkan Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, Ave Maria. Rasanya saya melihat wajah-wajah yang bergembira. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para legioner, ketika berbicara tentang Legio Maria, pada akhir-akhir ini yang paling banyak muncul adalah soal keprihatinan. Keprihatinan mengapa banyak presidium yang kemudian tertidur, bahkan mati dan tidak bangkit-bangkit lagi. Ada begitu banyak presidium dulu di Belitang misalnya, tetapi sekarang yang hidup hanya satu saja. Dan puji Tuhan, sudah sekian lama mereka tidak hadir dalam Asia, tidak ikut, tapi pada hari ini mereka bisa hadir. Yang dari Belitang? Iya. Diwakili 3 orang OMK. Oma-oma keren. Lalu ada begitu banyak paroki-paroki yang juga kemudian presidiumnya sekarang ini sedang mati suri. Bahkan di beberapa tempat yang saya jumpai, saya temui beberapa tokoh yang dulu para legioner, saya ajak kembali untuk mari kita bangkitkan kembali. Nada mereka adalah nada pesimis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pengalaman di mana ada begitu banyak presidium yang kemudian hilang. Pengalaman di mana para legioner yang dulu memiliki semangat, lalu kemudian sekarang menjadi pesimis. Ini tentu menjadi sebuah pengalaman suram, gelap di dalam kehidupan kita sebagai para legioner. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tetapi rupanya pengalaman gelap, pengalaman suram itu juga dialami oleh para rasul pada waktu itu. Kita tahu di dalam kitab suci bagaimana para rasul ketika Yesus masih bersama dengan mereka. Ketika Yesus banyak membuat mukjizat. Ketika Yesus banyak diakui oleh orang-orang. Mereka merasa bangga menjadi bagian dari Yesus. Tetapi begitu Yesus ditangkap, diadili, bagaimana mereka melarikan diri, bahkan ada yang menyangkal. Lalu ketika Yesus meninggal, mati, meskipun ada berita, ada cerita dari para murid yang lain bahwa dia telah bangkit, tetapi toh bagaimana para rasul dan para murid juga tetap berada di dalam kesuraman, kegelapan kehidupan mereka. Mereka mengalami ketakutan. Mereka berkumpul tetapi kemudian mengunci pintu-pintu dan jendela. Bagaimana mereka mengalami kekecewaan, keputusasaan, pesimis. Seperti 2 orang murid yang kembali ke Emmaus. Tetapi para saudara dan saudari, di dalam kesuraman pesimisme para murid itu, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menggunakan mereka untuk mewartakan
kerajaan Allah. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, kita semua bisa belajar dari para rasul bahwa di dalam ketakutan, kesuraman, pesimisme mereka, ketika Allah hadir, ketika Allah meneguhkan mereka, ketika Allah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, kemudian yang ada adalah semangat yang berkobar-kobar. Dan inilah yang kita juga baca dari kisah para rasul dan juga di dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana mereka para murid yang sebelumnya ketakutan kemudian berani keluar. Mereka pergi kemana-mana mewartakan tentang berita kebangkitan Tuhan, tentang kabar baik. Kita tahu bagaimana para rasul juga mereka diadili di mahkamah agama, tetapi mereka tidak berhenti, tidak kemudian mereka merasa bahwa hidupnya terancam, lalu kemudian pesimis dan seterusnya, tidak. Tetapi justru bagaimana para rasul dalam kisah para rasul mengatakan bahwa kami bangga, kami boleh dihina, kami boleh hidup menderita karena nama Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka menjadi sebuah pertanyaan untuk kita, para legioner, di tengah kesuraman-kesuraman, di tengah pesimisme, di tengah semangat yang sedang melorot ini, apakah kita juga akan kemudian mengunci diri di ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci, jendela-jendela yang terkunci? Ataukah kemudian kita juga berani keluar, menceritakan, mengisahkan tentang Allah yang hadir dalam kehidupan kita, Allah yang bangkit, Allah yang mewartakan kabar sukacita bagi banyak orang. Dan inilah yang menjadi tugas dan panggilan kita para legioner. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca Bulla Paus Fransiskus Spes non confundit, Paus Fransiskus berbicara tentang pengharapan. Bahwa setiap manusia memiliki harapan akan sebuah kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Dan ini menjadi sebuah kerinduan setiap orang. Tetapi tentu pengharapan yang sejati itu adalah pengharapan di mana Allah mencintai kita. Allah yang selalu hadir bersama dengan kita. Lalu pada akhir bulannya, Paus juga menegaskan bagaimana Bunda Maria itu sebagai bunda pengharapan. Paus mengatakan bagaimana pada awal mula Maria sudah dinubuatkan bahwa ia akan menderita. Bahwa hatinya, jantungnya itu akan tertusuk dengan pedang. Dan tentu kita tahu bagaimana Bunda Maria juga mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang mungkin untuk kita kebanyakan orang akan kita anggap sebagai sebuah pengalaman suram, sebagai sebuah penderitaan. Mungkin untuk kita yang tidak memiliki iman akan mengalami keputusasaan ketika kita mengalami pengalaman seperti apa yang dialami oleh Bunda Maria. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana seorang ibu yang harus menyaksikan putra yang dicintainya harus memikul salib dan dihukum mati. Bagaimana seorang ibu yang kemudian berdiri di kaki salib putranya sendiri. Bagaimana seorang ibu yang kemudian memangku jenazah putra yang dicintai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Tentu di dalam pengalaman manusiawi ini menjadi sebuah pengalaman gelap dan suram. Tetapi bagaimana Paus mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam pengalaman-pengalamannya itu Bunda Maria senantiasa ingat akan fiatnya, akan penyerahan dirinya. Bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Allah. Penyerahan diri Bunda Maria pada kehendak Allah, inilah yang membuat Maria, Bunda Maria, menjadi bunda pengharapan untuk kita semua. Paus Fransiskus juga, mendiang Paus Fransiskus mengingatkan bahwa tentu Bunda Maria yang adalah bunda kita, dia juga akan terus mendampingi, berdoa, dan mengharapkan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan untuk kita para legioner. Kita bukan hanya tentara Maria, tetapi kita juga adalah anak-anak dari Bunda Maria. Kita tahu bagaimana di bawah kaki salib Bunda Maria menerima pesan dari Yesus. Ibu, inilah anakmu. Dan berpesan kepada para muridnya, inilah ibumu. Yesus sendiri yang menyerahkan Bunda Maria sebagai ibu kita. Maka Bunda Maria tentu akan senantiasa menyertai kita, tentu akan mendampingi kita di dalam setiap peziarahan hidup kita, di dalam kesuraman, kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, dan pesimisme kita, bahwa ia hadir sebagai seorang ibu yang menguatkan anaknya, yang mendampingi anaknya. Ia seorang ibu yang senantiasa memberikan pengharapan kepada kita. Para saudara dan saudari, para legioner yang terkasih, kalau pada Asias tahun ini kita diajak untuk merenungkan berjalan bersama dalam pengharapan. Tema ini mau mengajak kepada kita pertama, kita harus memiliki iman bahwa Allah sebagai sumber pengharapan sejati di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita para legioner tentu tidak boleh patah pengharapan. Karena Bunda Maria, Bunda kita, Ratu kita, pimpinan kita para tentaranya ini, dia adalah Bunda pengharapan. Dan yang ketiga, kalau kita diajak untuk berjalan bersama dalam pengharapan, pertama-tama bagaimana sebagai legioner di dalam presidium masing-masing, kita hidup sebagai saudara dan saudari yang sehati sejiwa, yang juga membawa, menguatkan satu sama lain di dalam pengharapan. Dan kita tidak memungkiri bahwa sering di dalam kehidupan kita para legioner dalam presidium bukan sehati sejiwa yang kita bawa, bukan persaudaraan yang kita bawa, tetapi sering adalah perpecahan dan penghakiman. Maka disinilah kita kembali diajak untuk bagaimana kita membaharui cara hidup kita sebagai para legioner. Kita para legioner yang seharusnya membawa pengharapan di dalam presidium kita masing-masing, tetapi justru sering kita justru mematahkan semangat. Justru kita menjadi orang-orang yang pesimis di dalam doa dan kerasulan kita. Maka dalam Asias ini,
Dalam penyerahan diri kita kepada Bunda Maria, kita juga diajak kembali untuk membangun semangat itu kembali. Mari kita menyadari bahwa presidium kita bukanlah tempat untuk penghakiman, bukan tempat untuk menyalahkan orang, bukan tempat untuk menilai orang, tetapi adalah tempat di mana kita harus membangun kebersamaan dan optimisme dengan yang lain. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, lalu yang keempat dengan tema berjalan bersama dalam pengharapan, kita semua diingatkan bahwa sebagai anggota Legio Maria atau sebagai legioner, kita semua juga diundang oleh Allah sendiri, oleh Bunda Gereja, melalui pesan bula dari mendiang Paus Fransiskus bahwa kita semua adalah misionaris pengharapan. Bagaimana kita menjadi tanda pengharapan bagi banyak orang. Bagaimana di dalam kehidupan kita justru bisa membawa pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini yang juga harus kembali kita hayati, terutama di dalam tugas-tugas kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari, tugas-tugas di presidium itu hanya sebagai sekedar tugas saja. Sebagai sebuah formalitas. Tugasnya pun kadang-kadang ya yang penting ada tugas, ya itu saja. Tugasnya membersihkan Taman Maria, gitu, membersihkan gereja. Gitu. Lalu tugas apa? Tugas memimpin rosario dan seterusnya. Padahal kalau kita membaca buku pegangan, bagaimana tugas-tugas dalam Legio Maria itu adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan 5 pilar hidup menggereja. Bagaimana tugas-tugas dalam Legio Maria itu adalah bagian dari kerasulan dari paroki di mana kita berada. Dan ini yang juga harus menjadi pengingat untuk kita. Puji Tuhan bahwa dalam Asyas ini ada banyak pemimpin rohani yang hadir. Jadi kami berpesan para romo, nanti untuk tugas-tugas Legio Maria ini silahkan para romo sebagai pemimpin rohani juga bisa menentukan apa yang menjadi tugas-tugas dari Legio Maria. Karena kita tidak pernah terpisah dari pemimpin rohani, pastor paroki di mana kita berada. Tugas kerasulan kita tidak pernah terpisah dari kerasulan yang ada di paroki. Maka para saudara dan saudari, di dalam tahun jubileum ini dan juga nanti ke depan, mari kita membangun kembali semangat akan kerasulan kita. Karena Legio Maria bukan hanya devosi yang hanya berdoa, tetapi berdoa dan berkarya. Doa dan kerasulan. Baik kalau di dalam tahun-tahun jubileum ini kembali kita melihat apa yang tugas yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi tanda pengharapan bagi banyak orang. Kalau kita berdoa, kunjungan kepada mereka yang sakit. Apakah sekadar kita hanya hadir menyapa? Kadang-kadang ini menjadi tugas yang dirasa sangat berat oleh kita. Karena kita merasa saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa berdoa, maka saya enggan untuk mengadakan atau melakukan tugas kunjungan kepada mereka yang sakit. Kita bisa juga menjadi volunteer-volunteer yang menemani para prodiakon yang mengirim komuni kepada yang lansia dan yang sakit. Karena Paus Fransiskus sangat menekankan bagaimana perhatian kepada mereka yang sakit dan lanjut usia. Bagaimana kita juga berusaha hadir menjadi teman kepada keluarga-keluarga yang mungkin sedang bermasalah. Kepada mereka yang sudah lama tidak
pernah muncul ke gereja dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para legioner, mungkin ini sebuah tugas yang sangat berat kita rasakan. Tetapi apakah pernah kita melaksanakan tugas itu dengan penyerahan diri secara total kepada Allah bersama dengan Bunda Maria? Karena kita bukanlah orang yang sempurna, tetapi justru Allah mempergunakan kita dari ketidaksempurnaan kita itu. Bunda Maria sebagai bunda kita telah memberikan teladan bagaimana ia menyerahkan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Dan kita semua juga diajak untuk bersikap meneladani Bunda Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka marilah di dalam Asyes ini kita membaharui kembali akan semangat hidup, doa, dan kerasulan kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki pengharapan, tapi sekaligus juga menjadi pewarta harapan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Allah senantiasa memenuhi janjinya. Dia mengutus putranya dan menjelma menjadi manusia dan lahir dari Santa Perawan Maria untuk menyelamatkan manusia dan menjadi harapan untuk kita semua. Karena itu marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah yang adalah sumber harapan sejati. Umat menjawab, dengarkanlah harapan kami ya Tuhan. Dengarkanlah harapan kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kudus, khususnya Keuskupan Agung Palembang. Ya Bapa, semoga Gereja Kudus-Mu bisa menjadi tempat pengharapan bagi semua orang yang sedang letih lesu dan menderita. Semoga Engkau senantiasa menyertai dan melindungi hamba-Mu, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung kami, agar dapat mengembalakan kawanan-Mu dengan penuh kebijaksanaan, seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah harapan kami ya Tuhan. Bagi yang sakit, lanjut usia, miskin, dan menderita. Ya Bapa, kami mohon agar Engkau senantiasa mendampingi para saudara-saudari kami yang sakit, lanjut usia, miskin, dan menderita, agar mereka tetap setia dan percaya kepadamu. Di tengah kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, semoga mereka tetap menaruh harapan kepadamu, dan semoga dalam semangat kebangkitan Kristus, setiap orang tergugah untuk terlibat dalam karya kasih bagi mereka. Kami mohon, dengarkanlah harapan kami ya Tuhan. Bagi para legioner, ya Bapa, semoga para legioner senantiasa setia dalam doa dan tugas pelayanan mereka. Jauhkanlah dari diri mereka keinginan untuk menjadi pusat perhatian dan mencari pujian. Semoga kerendahan hati dan kesediaan diri Bunda Maria dalam menjawab tugas dari Allah
menjiwai semangat para legioner. Semoga Engkau pun mengobarkan kembali semangat para legioner yang sedang lemah lesu. Kami mohon, dengarkanlah harapan kami, ya Tuhan, bagi komunitas umat beriman. Allah Bapa, Putra-Mu selama di dunia membangun persekutuan bersama para murid-Nya. Para murid-Nya meneruskan cara hidup itu dengan hidup bersama dalam semangat sehati, sejiwa, dan bela rasa. Semoga komunitas-komunitas basis di keuskupan kami sungguh menghayati dan menghidupi semangat sehati, sejiwa itu. Marilah kita mohon, dengarkanlah harapan kami, ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing, marilah kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati dan hening. Kami mohon, dengarkanlah harapan kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau berkenan pada Putra-Mu terkasih yang lahir dari perawan Maria, sudilah kiranya menghidupkan harapan kami semua dan mengabulkan doa-doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu
Doakanlah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah dan kuduskanlah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu pada pesta para rasul-Mu, Santo Filipus dan Yakobus. Semoga sembah bakti kami ini sungguh berkenan di hadirat-Mu dan hidup kami menjadi persembahan kekal bagi-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau menetapkan gereja-Mu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, dan ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagimu sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan para uskup sedunia, dengan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, terutama para anggota legioner yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan saja pantas berdatang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.
Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus, siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami telah mengambil bagian dalam misteri kudus untuk mengenangkan putra-Mu melalui Ekaristi ini. Semoga pengorbanan dan kebangkitannya membuat kami semakin berkembang dalam cinta kasih, doa dan karya kerasulan Legio Maria, hingga kami memasuki kehidupan abadi bersama putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, ada pengumuman. Selamat siang Romo dan semua legioner. Saya akan membacakan susunan acara ASIES 2025 kita hari ini. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua Komisium Ratu Pencinta Damai yang akan dibawakan oleh Bapak Fran. Yang kedua, setelah berkat penutup kita akan foto bersama. Dan dilanjutkan foto bersama setiap presidium bersama semua romo sesuai urutan yang akan kita atur. Dan presidium yang sudah foto tetap berada di gereja. Yang keempat, doa makan yang akan dibawakan oleh Suster Alin. Yang kelima, setelah doa makan kita akan makan bersama di aula yang ada di lantai dasar. Dan dilanjutkan dengan pentas seni di aula. Setelah itu penutup dan sayonara. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk Romo Deken, Romo Gono yang sudah bersedia memimpin Ekaristi pada siang hari ini dalam acara ASIES Legio Maria 2025. Dan terima kasih juga kepada Romo Paroki dan DPP Santo Paroki Sant Frades Palembang, dan juga terima kasih kepada para romo pemimpin rohani presidium yang ikut dalam konselebran pada misa siang ini. Ave Maria. Terima kasih untuk para legioner yang sudah jauh-jauh datang untuk menghadiri ASIES pada siang hari ini, terutama yang dari luar kota, dari Jambi, Bengkulu ada, Bengkulu, Tugu Mulyo, dan Lubuk Linggau, Jambi ada 3 presidium. Terima kasih sudah mau bergabung dalam ASIES di Komisium Palembang. Terima kasih juga khususnya kepada Romo pemimpin rohani Komisium yang sudah banyak memberikan nasihat untuk kita semua, memotivasi kita kembali, memberi kita inspirasi,
dan menerangkan apa tugas-tugas kita sebagai Legio Maria yang bukan cuma hanya berdoa rosario setiap hari, tapi kita perlu melakukan aksi pelayanan dan kunjungan kepada umat, membantu romo-romo paroki kita di mana kita berada. Terima kasih Romo atas nasihatnya, motivasi yang diberikan kepada kami. Sudah panjang lebar tadi dijelaskan, semoga kita para legioner juga memahami dan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh pemimpin rohani kita, yaitu Romo Giman. Dan hari ini kita patut bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk bisa mengulang pembaktian diri kita kepada Sang Ratu kita, Bunda Maria. Dia adalah pemimpin kita, para legioner. Kita adalah para serdadu-serdadu yang siap berperang melawan kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Dan kita wajib mentaati semua perintah-perintah atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang bisa kita pelajari di dalam buku pegangan yang ada pada kita masing-masing. Dan juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah bersusah payah membantu, memberikan apa yang bisa diberikan dalam suksesnya ACS kita pada hari ini. Juga kepada DPP yang sudah membantu mensupport dalam bentuk dana untuk mendukung terlaksananya ACS pada hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ave Maria. Para romo, para suster, para legioner yang terkasih, Ave Maria. Pada kesempatan ini, kesempatan yang istimewa, saya juga mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda semua yang dari jauh, dari Bengkulu, dari Jambi, dari Belitang, dari Batu Raja, dari Batu Putih, dari Lahat, tidak ada Lahat ya, Lubuk Linggau, ya, dari Curup, dari Tugu Mulya Murah, dari Pasang Surut. Pasang Surut ada? Luar biasa, terima kasih. Dari Oki tidak ada. Dari Binakarsa belum ada. Ibu Pariyati ada? Ada. Ini Ibu Pariyati ini dulu penggiat Legio Maria yang ada di Lahat. Ya, ada Lahat di Lahat. Waktu itu saya di sana masih ada 3 orang. Sekarang sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan hanya tertidur sejenak, bukan berhenti atau tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan
berhenti sejenak atau tidur sejenak. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi. Ya. Dari Yosef ada? Ada. Kami dari Yosef itu umatnya 7.000, tapi yang Legio Maria mungkin hanya 10 orang. Ya. 10 orang. Dari Santa Maria banyak. Dari Pelaju ada, dari Seberang Ulu, dari Hati Kudus, luar biasa, paling atas, paling banyak ya Hati Kudus. Lalu dari San Prades ada, San Prades, terkenalnya di sini San Prades, Santa Franciscus de Sales. Nah, Pak Pran, namanya ini Franciscus de Sales. Lalu dari Kenten, Santo Petrus, dari Talang Betutu, ada, terima kasih. Dari Sungai Lilin, dari Prabu Mulih ada? Belum ada ya. Mudah-mudahan, saya membayangkan kalau dari paroki masing-masing 10 saja sudah luar biasa. Ya, 10 saja. Harapannya lebih dari 10 ya. Tapi seminari menengah Santo Paulus, maaf. Kita beri tepuk tangan untuk para seminaris kita ini. Mudah-mudahan sudah tersapa semua. Apakah ada yang tertinggal? Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda, atas doa-doa Anda sekalian. Anda menjadi legioner yang setia, mendoakan kami para imam, mendoakan kami para biarawan-biarawati, agar kami tetap setia, agar kami tetap bahagia dalam menjalankan karya dan tugas kami. Maka sekali lagi terima kasih untuk Anda dan terima kasih untuk para romo, para misioner, petugas liturgi pada hari ini. Mari kita siapkan hati, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pulanglah. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Alleluia, alleluia. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia.
menghadap ke belakang. Legioner menghadap ke belakang untuk foto bersama. Kor diharap turun ke bawah. Sebentar Bu, Mbak Endang ada rombongan kor belum turun.
pasang surut. Mohon yang saya sebutkan untuk selanjutnya sudah berdiri di samping sini ya. Hidup kembangkan